Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Hartati dengan NIM 2105010447. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi rekayasa lalu lintas dengan dosen pengampu Ibu Nina Pahriana STMT dengan judul Kinerja Lalu Lintas Persimpangan Lengan 4 Bersinyal atau studi kasus persimpangan Jalan Walanda Maramis Manado. Abstrak, permasalahan kemacetan dan antrian di kota Manado pada umumnya terjadi pada persimpangan. Salah satu persimpangan di kota Manado yang mengalami permasalahan tersebut adalah simpang bersinyal area Patung Maria Walanda Maramis. Latar belakang, masalah transportasi merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota Manado. Salah satu faktor penting dalam usaha menuju sistem prasarana transportasi yang baik adalah kemampuan kinerja jalan, khususnya kinerja simpang sebagai salah satu bagian dari sistem jalan secara keseluruhan. Metode persimpangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jalan. Ketika berkendara di dalam kota, orang dapat melihat bahwa kebanyakan jalan di daerah perkotaan biasanya memiliki persimpangan. Persimpangan pada persimpangan, khususnya persimpangan sebidang, terdapat 4 jenis pergerakan arus lalu lintas yang dapat menimbulkan konflik, yaitu yang pertama memotong atau crossing, yang kedua memisah atau diverging, yang ketiga mengumpul atau merging, dan yang keempat adalah bergelombang atau waving. Pada slide ini terdapat pergerakan dan konflik pada persimpangan. Nah, bisa kita lihat bahwa pada gambar tersebut ada gambar memotong, memisah, mengumpul, dan bergelombang. Nah, pada gambar tersebut kita bisa lihat bahwa setiap jenisnya sangat memiliki perbedaan dan memiliki aturannya masing-masing. Dalam mengoptimalkan suatu simpang bersinyal diperlukan pengaturan lalu lintas yang melalui simpang tersebut. Tujuan utama pengaturan lalu lintas umumnya adalah untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang terarah dan menimbulkan keraguan. Pengaturan lalu lintas di simpang dapat dicapai dengan menggunakan lampu lalu lintas, marka, dan rambu yang mengatur, mengarah, dan memperhatikan lalu lintas. Selanjutnya, dari pemilihan pengaturan simpang dapat ditentukan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi maupun menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang berasal dari berbagai kondisi titik konflik. Yang kedua, menjaga kapasitas dari simpang dalam operasinya sehingga dapat dicapai pemanfaatan simpang yang sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, dalam operasinya, pengaturan simpang harus memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana mengarahkan. Faktor-faktor yang dapat dipakai untuk mempengaruhi kapasitas suatu simpang meliputi yang pertama, jumlah jalur yang cukup yang disediakan untuk mencegah agar volume yang tinggi tidak akan mengurangi kecepatan sampai di bawah optimum. Pada kondisi rencana dan aliran yang besar harus dipisahkan arahnya. Yang kedua, kapasitas yang tinggi yang membutuhkan keseragaman kecepatan kendaraan dan perbedaan kecepatan relatif kecil pada tempat masuk dan keluar. Dan yang terakhir, gerakan belokan yang banyak membutuhkan keistimewaan seperti jalur tambahan yang terpisah. 4. Radius yang cukup untuk berbagai tipe kendaraan yang ada untuk menghindari pelanggaran batas terhadap jalur di sampingnya. Dan tepi lapis perkerasan harus bebas dari rintangan. Yang kelima, yang sesuai untuk berbagai tipe dan jumlah kendaraan yang ada atau ketentuan khusus harus dibuat untuk tingkat-tingkat tertentu. Pelayanan atau kinerja jalan. Tingkat pelayanan atau level of service atau kinerja jalan merupakan pengukuran kualitatif yang menerangkan tentang kondisi-kondisi operasional dalam suatu aliran lalu lintas. Tingkat pelayanan suatu persimpangan atau biasanya pada persimpangan berlalu lintas menurut HCM 85 Amerika didapatkan dengan melihat waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melewati suatu simpang dibandingkan terhadap situasi tanpa simpang atau disebut dengan tundaan.
Kriteria tingkat pelayanan untuk simpang bersinyal dapat dilihat pada tabel berikut. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dari tingkat pelayanan A sampai dengan tingkat pelayanan F. Yang pertama kita akan membahas tingkat pelayanan A, yang dimana pergerakan yang lancar atau sangat baik dan sebagian besar kendaraan tiba pada saat lampu hijau. Dan tingkat pelayanan B, pergerakan baik, kendaraan yang berhenti pada tingkat ini lebih banyak dari kendaraan pada LOS A. Tingkat pelayanan C, pergerakan yang kurang baik dan atau waktu siklus yang lebih panjang. Jumlah kendaraan yang berhenti sangat berpengaruh pada titik ini walaupun masih banyak kendaraan yang melewati persimpangan ini. Pada tingkat pelayanan D, pergerakan yang buruk dan pengaruh kemacetan lebih terlihat pada tingkat ini akibat dari waktu siklus yang panjang dan rasio kendaraan yang tinggi dan rasio kendaraan menurun. Pada tingkat pelayanan E, pergerakan yang buruk akibat dari nilai tundaan yang tinggi biasanya menunjukkan nilai waktu siklus yang panjang dan rasio kendaraan yang tinggi. Dan yang terakhir, tingkat pelayanan F, kondisi macet total atau ketika arus kedatangan melebihi kapasitas dari persimpangan tersebut. Oke, itu penjelasan dari tingkat pelayanan, dan di sini saya akan menjelaskan tundaan dan metodologi penelitian. Nah, tundaan atau delay, tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melalui simpang apabila dibandingkan lintasan tanpa melalui suatu simpang. Terus, metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah metodologi survei dan eksperimen model. Data-data yang digunakan untuk analisa didapatkan dengan cara pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan Road Inventory Survey Simpang Patung Walanda Waramis. Dalam melakukan Road Inventory Survey, yang dilakukan adalah survei geometrik simpang untuk memperoleh data fisik lengan simpang yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung kapasitas dan survei rambu dan marka jalan. Yang pertama, pendekat timur atau VAL 2 0%. Di sini ada tipe pendekat sama dengan terlindung, median sama dengan tidak ada, gradient sama dengan 0%. Lebar pendekat atau WA sama dengan 6,7 meter, W-entry sama dengan 6,7 meter, W-exit sama dengan 4,9 meter. Terus yang kedua ada pendekat utara atau Pasar Kanaka, yaitu tipe pendekat sama dengan terlindung, median sama dengan tidak ada, gradient sama dengan 0%, lebar pendekat atau WA sama dengan 5,6 meter, W-entry sama dengan 5,6 meter, dan W-exit sama dengan 4,0 meter. Terus ada C pendekat selatan atau Tikala, tipe pendekat terlindung. Yang ketiga pendekat selatan atau Tikala, yaitu tipe pendekat sama dengan terlindung, median sama dengan tidak ada, gradient sama dengan 0%, lebar pendekat atau WA sama dengan 8,0 meter, W-entry sama dengan 5,8 meter, W-tor sama dengan 2,2 meter, W-exit sama dengan 4,3 meter. Terus yang keempat ada pendekat barat atau pusat kota, yaitu tipe pendekat sama dengan terlindung, median sama dengan tidak ada, terus gradiennya sama dengan 0%. Cukup sekian dari materi yang saya jelaskan, kurang rajakannya saya mohon maaf, atas perhatiannya saya berterima kasih.
Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.